Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Ana Sofia Aryati, SEMM. Saya dosen dari Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang. Bidang ilmu saya adalah manajemen sumber daya manusia. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah perilaku keorganisasian. Perilaku keorganisasian ini adalah bagian dari manajemen sumber daya manusia. Mata kuliah ini memberikan manfaat bagi mahasiswa untuk memahami teori dan hasil penelitian yang berkaitan dengan perilaku manusia dalam organisasi. Mahasiswa diharapkan mampu menerapkan pengetahuan tentang perilaku individu, perilaku kelompok, struktur organisasi, proses yang ada dalam organisasi, serta pengembangan organisasi untuk meningkatkan efektivitas di dalamnya. Adapun capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, menguasai konsep dasar dan praktek manajemen atau core competence in management, dan yang kedua adalah menguasai konsep dan prinsip-prinsip good corporate governance. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama mampu menjelaskan pengertian, konsep dasar, sejarah dan pentingnya perilaku organisasi. Yang kedua, mampu menjelaskan perilaku, persepsi, sikap, motivasi, dan kepuasan individu dalam organisasi. Yang ketiga, mampu menjelaskan tentang kelompok dalam organisasi. Yang keempat, mampu menjelaskan tentang kepemimpinan dan kekuasaan dalam organisasi. Yang kelima, mampu menjelaskan konsep konflik, penanganan konflik dalam organisasi. Yang keenam, mampu menjelaskan konsep stres dan hubungannya dengan perilaku kerja. Mata kuliah perilaku organisasi merupakan salah satu mata kuliah dengan metode reguler, dengan penilaian yang terdiri dari penugasan, lalu kuis, UTS, UAS, serta partisipasi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang mengkaji perilaku individu, kelompok, maupun konteks organisasi, mulai dari individu secara karakteristik, keragaman, sikap, hingga motivasi. Sedangkan konteks kelompok mengkaji konsep dasar dari kelompok, komunikasi, hingga kepemimpinan. Sedangkan perilaku organisasi juga mengkaji budaya, struktur organisasi, hingga perubahan dan pengembangan organisasi. Berikut kami sampaikan salah satu video pembelajaran yang berkaitan dengan materi motivasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Baik, kita melanjutkan bahasan kita dalam mata kuliah perilaku organisasi. Ini adalah pertemuan ketiga dari 16 kali pertemuan di dalam satu semester. Kemarin kita sudah membahas konsep dasar dari perilaku organisasi. Masih ingat apa saja yang kita pelajari di dalam perilaku organisasi? Mungkin salah satu? Saudara Gary, Saudara Rizaldi mungkin? Untuk perilaku organisasi sendiri, di dalamnya kita membahas mengenai perilaku di dalam individu, kemudian perilaku organisasi, dan juga perilaku terhadap Kelompok. Baik, terima kasih Mas Rizaldi. Ini pasti teman-teman yang lain juga masih ingat ya, berkaitan dengan apa yang sudah kita bahas di sebelumnya. Baik, memang dalam mata kuliah perilaku organisasi kita memahami begitu ya, bagaimana perilaku tidak hanya di dalam organisasi itu sendiri. Kalau kita bicara organisasi, maka kita melihat struktur, kita melihat culture, bagaimana kita melihat perubahan
pengembangan, dan beberapa inovasi yang ada dalam organisasi. Kalau kita bicara kelompok, maka bagaimana dinamika dan proses yang ada di dalam kelompok, termasuk tim, kepemimpinan, sampai kepada konflik dan politik. Nah, kita masih di dalam dasar perilaku organisasi, yaitu mempelajari individu. Kalau di dalam individu, maka kita mencoba memahami bagaimana karakteristik dari individu itu, bagaimana keragaman, bagaimana pemikiran, bagaimana sikap, bagaimana keputusan yang diambil dari individu, termasuk bahasan kita di hari ini yaitu motivasi. Ya, baik. Nah, ini kemarin kita sudah coba bahas bahwa level di dalam organizational behavior model ini berangkat dari individual level, group level, organization, system level yang kita bahas sebelumnya. Baik, kita masuk di dalam motivasi. Apa sih sebenarnya motivasi itu? Saudara pernah termotivasi nggak? Iya. Apa motivasi itu? Dorongan. Dorongan apa? Untuk misalkan melakukan sesuatu atau perubahan. Oke, terima kasih, Mas. Jadi betul yang disampaikan oleh Mas Raihan, ya, bahwa motivasi merupakan kekuatan, arah, dorongan, gitu ya. Kenapa ada 3 unsur? Kekuatan, arah, dan ketekunan untuk mencapai tujuan. Ada power, gitu ya. Kalau saudara mau mencapai sesuatu tujuan, saudara punya kekuatan. Ini adalah sebuah motivasi seberapa keras seseorang untuk berusaha mencapai tujuan tersebut. Lalu yang kedua, ada direction, arah. Jadi ketika seseorang individu termotivasi, maka dia tahu arah yang akan dicapai. Dan yang ketiga, ketika ada motivasi, maka seseorang individu akan mempertahankan berbagai upayanya itu untuk mencapai tujuan. Itu ya. Baik. Nah, ada beberapa konsep awal teori motivasi dan kontemporer atau pengembangannya. Pada teori-teori awal, ini ada teori hierarki kebutuhan Maslow. Ada teori X dan teori Y, ada teori 2 faktor, ada teori kebutuhan McClelland. Sedangkan di teori-teori kontemporer ini banyak ya, sampai teori ekspektansi dari teori penentuan nasib sendiri. Baik, sebelum kita masuk ke teori-teori tersebut, kira-kira kenapa sih sebenarnya manusia itu membutuhkan motivasi? Why? What do you think? Kenapa manusia itu membutuhkan motivasi? Oke, salah satu kebutuhan psikologis manusia ya, Mas Rizaldi. Coba saudara hubungkan dengan organisasi. Kenapa kita memahami manusia di dalam sebuah organisasi? Sebelum kita ke kelompok, sebelum kita memahami organisasi dalam lingkup yang lebih besar. Kira-kira kenapa? Dan kenapa motivasi dari individu itu sebagai bagian dalam organisasi ini kita harus pahami. Kalau kita melihat hukum Newton gitu ya, bahwa sesuatu benda itu akan bergerak ketika ada dorongan. Ya, kita ingat tadi bahwa beberapa definisi motivasi itu memuat 3 unsur. Ada dorongan, ada direction, dan ketekunan.
bagaimana sebuah benda saja ketika ada dorongan maka dia akan mampu bergerak. Pun demikian dengan seseorang, dengan individu. Ketika seseorang memiliki dorongan di dalam dirinya atau bahkan mungkin motivasi itu bisa dari internal, bisa dari eksternal. Itu akan jadi motivasi, jadi motif, jadi dorongan seseorang untuk berperilaku. Nah, perilaku yang seperti apa yang diharapkan di dalam organisasi? Coba kita lihat di sini, bagaimana sebuah motivasi itu akan mendorong perilaku yang dihasilkan oleh seseorang. Nah, ini perlu kita pahami di dalam organisasi. Saudara adalah pebisnis, saudara adalah calon pemimpin, saudara adalah calon manajer, dan lain sebagainya. Maka memahami perilaku, memahami motivasi apa sih yang menjadi dorongan seseorang untuk bersikap dan berperilaku itu menjadi sesuatu hal yang penting. Gitu ya. Jadi kenapa kita memahami motivasi? Kenapa individu itu membutuhkan motivasi? Because motivasi can change everything. Oke, kita coba kembali ke teori. Teori yang pertama adalah teori kebutuhan Maslow. Oke. Teori kebutuhan Maslow. Maslow ini adalah awal dari teori motivasi. Pada tahun 1970, Maslow memberikan definisi. Motivasi merupakan tenaga pendorong dalam diri manusia yang menyebabkan manusia berbuat sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga ini dijelaskan kekuatan arah ketekunan seseorang untuk mencapai tujuannya. Nah, kita mengenal bahwa Maslow seperti tadi ya, ada dorongan, ada kekuatan, ada arah. Dia membagi kebutuhan-kebutuhan manusia dalam 5 hierarki besar. Yang pertama dan paling dasar adalah fisiologis. Kalau ini adalah kebutuhan dasar begitu ya, untuk seseorang itu bisa, kalau dasar maka dia bisa hidup gitu ya. Makan, minum, tempat tinggal, pakaian, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah rasa aman. Rasa aman ini dari mana? Rasa aman berkaitan dengan keteraturan, stabilitas, dan lain sebagainya. Hierarki yang ketiga adalah sosial. Bahwa manusia itu memiliki kebutuhan untuk menjalin hubungan. Baik itu relasi, keluarga, lalu afeksi, dan lain sebagainya. Ya, walaupun pada dasarnya individu itu tidak hanya sebagai makhluk individu saja, tetapi juga makhluk sosial yang dia membutuhkan orang lain untuk berinteraksi. Dan hierarki higher berikutnya adalah penghargaan dan aktualisasi diri. Ini adalah hierarki kebutuhan yang tertinggi dari manusia. Bagaimana ketika seseorang itu melakukan sesuatu, maka dia didorong untuk pencapaian status, tanggung jawab, reputasi, dan aktualisasi diri untuk kebutuhan pengembangan diri mereka. Baik, kita lanjutkan pada teori dasar yang kedua. Teori dari Douglas McGregor. Ada 2 sudut pandang yang berbeda mengenai manusia. Yang pertama adalah memandang manusia itu negatif. Negatif bukan semata-mata buruk, jahat, begitu tidak ya. Tetapi McGregor memandang ada
manusia itu yang negatif dan positif dalam konteks asumsi perilaku di dalam bekerja dan termotivasi. Di teori X, Douglas McGregor menyampaikan bahwa seorang manusia, individu atau pekerja, ini pada dasarnya tidak menyukai bekerja, tetapi mereka harus bekerja karena ketika mereka tidak bekerja, maka kebutuhan dasar bisa jadi tidak terpenuhi. Sedangkan kedua, asumsi yang kedua adalah teori Y, bahwa seorang pekerja atau individu ini memandang bahwa bekerja itu memang sudah seharusnya, sudah secara alami begitu ya, untuk memenuhi kebutuhan dan tanggung jawabnya. Teori ini bisa dihubungkan dengan teori sebelumnya atau Maslow ya. Kalau teori Maslow ada 5 hierarki, maka teori X itu bisa dipandang sebagai lower order needs dalam teori Maslow, yaitu kebutuhan dasar dan sosial atau keamanan. Sedangkan teori Y ini lebih kepada higher order needs seperti aktualisasi diri dan penghargaan. Nah, yang ketiga, teori 2 faktor atau 2 factor teori, motivation dan hygiene teori. Teori ini mengaitkan pada faktor intrinsik dan ekstrinsik dalam memotivasi. Kalau faktor intrinsik ini dikaitkan dengan kepuasan kerja, sedangkan faktor ekstrinsik ini lebih dihubungkan pada faktor ketidakpuasan kerja. Secara tradisional, dalam sudut pandang tradisional, kalau kita melihat kepuasan, maka lawan dari kepuasan adalah ketidakpuasan. Tetapi teori ini memandang hal yang berbeda. Ada kepuasan, ada ketidakpuasan. Kalau kepuasan ada, maka ketika tidak ada kepuasan, ini tidak serta-merta menjadi tidak puas, tetapi tidak ada kepuasan. Pun demikian berkaitan dengan ketidakpuasan. Jika faktor ketidakpuasan itu ada, maka dia serta-merta tidak menyebabkan kepuasan, tetapi tidak ada ketidakpuasan. Apa maksudnya? Kita melihat, karena dia melihat di intrinsik dan ekstrinsik. Kalau faktor hygiene atau faktor murni atau lebih dikenal pada faktor ekstrinsik, di mana faktor ketidakpuasan ketika itu dihilangkan, maka dia tidak serta-merta menjadi puas. Maka tidak ada ketidakpuasan. Kalau itu dihilangkan, membawa kedamaian, tetapi dia tidak memotivasi. Karena faktor yang memotivasi ini akan mempengaruhi kepuasan seseorang. Ya, ini berasal dari ekstrinsik. Contoh seperti gaji, kebijakan perusahaan, kondisi fisik kerja, hubungan dengan orang lain, keamanan kerja, dan lain sebagainya yang berasal dari ekstrinsik. Kalau seandainya kebijakan perusahaan itu bagus, maka nggak ada ketidakpuasan. Tapi tidak serta-merta menjadi puas seseorang. Pun demikian ketika kondisi fisik atau hubungan dengan orang lain itu bagus gitu ya, maka itu akan membawa kedamaian, ketenangan, tetapi tidak serta-merta memotivasi. Karena faktor yang memotivasi itu berkaitan dengan faktor intrinsik. Jadi faktor yang memotivasi dan menyebabkan ketidakpuasan itu dipandang sebagai dua sisi. Ya. Nah, kalau faktor yang memotivasi ini adalah faktor intrinsik, menekankan pada faktor yang berhubungan dengan
pekerjaan itu sendiri. Seperti kesempatan kenaikan pangkat, ada tanggung jawab yang lebih besar, ada rekognisi yang lebih tinggi, ada kesempatan untuk pencapaian yang lebih tinggi. Ketika ada contoh ya, ketika ada pengakuan gitu ya, saudara memiliki kinerja yang bagus, ada pengakuan yang baik dari atasan atau supervisi, maka ini akan bisa memotivasi dan menyebabkan kepuasan. Tetapi ketika pengakuan itu rendah, ini tidak serta-merta menjadi tidak puas. Bisa dipahami ya sampai di sini? Tuh. Ini berkaitan dengan teori 2 faktor. Jadi, faktor intrinsik terkait dengan kepuasan dan motivasi kerja. Sedangkan faktor ekstrinsik ini berkaitan dengan ketidakpuasan. Lawan dari kepuasan bukan ketidakpuasan, namun tidak ada kepuasan. Dan lawan dari ketidakpuasan adalah tidak ada ketidakpuasan, bukan kepuasan. Dari beberapa hal yang kita diskusikan tadi, faktor yang terkait dengan kepuasan kerja seperti prestasi, pengakuan, dan tanggung jawab. Ketika individu senang dengan pekerjaannya, maka cenderung menganggap karakteristik ditentukan oleh dirinya sendiri. Jadi ketika mereka diberi kesempatan untuk diberikan kewenangan, diberikan tanggung jawab lebih, mereka ada kesempatan untuk mengatur, dan itu ada kepuasan begitu ya dari dalam diri mereka sendiri. Ketika ada kesempatan untuk menentukan, ini akan menjadi sebuah kepuasan. Sebaliknya, ketidakpuasan itu ketika seorang individu atau pekerja mengeluh begitu ya, berkaitan dengan kebijakan, pengelolaan perusahaan, pengawasan atau kondisi kerja. Tapi ketika ini bagus, maka tidak serta-merta mereka menjadi puas. Baik, ini beberapa hal yang berkaitan dengan teori 2 faktor. Satu lagi teori dasar ini adalah teori yang dikembangkan oleh McClellan. McClellan memandang bahwa kebutuhan manusia itu ada 3 hal. Need of achievement, need of power, dan need of affiliation. Jadi pencapaian, kekuasaan, dan afiliasi menurut McClellan ini adalah 3 kebutuhan penting dan dapat membantu dalam menjelaskan motivasi. Ya. Kebutuhan akan pencapaian seperti dorongan untuk berprestasi yang berhubungan dengan pencapaian serangkaian standar dan berusaha untuk berhasil. Lalu kebutuhan untuk kekuasaan, need of power, kebutuhan untuk membuat orang lain mampu berperilaku dalam cara yang tidak akan dilakukan tanpa dirinya. Jadi kalau kita masih ingat berkaitan dengan hakikat kekuasaan, ini akan berbeda dengan kepemimpinan. Kalau kita bicara kepemimpinan, maka kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Tapi kalau kita bicara kekuasaan, ini ada satu poin di mana ada ketergantungan di dalamnya. Ketika ada kemampuan untuk menjadikan orang lain itu berperilaku sebagaimana yang diharapkan, ketika itu semakin besar, maka bisa jadi itu akan menjadi motivasi seseorang yang lebih besar. Dan yang ketiga adalah need of affiliation, berkaitan dengan hubungan interpersonal, persahabatan, rekan kerja, dan lain sebagainya.
Ini adalah beberapa teori dasar dalam motivasi. Kalau kita bicara perilaku organisasi, kita bicara individu, kita bicara motivasi, kita mencoba memahami bagaimana individu itu berperilaku. Apa sih latar belakang seseorang itu berperilaku? Ketika masuk di dalam konteks organisasi, kita memahami perilaku individu, motivasi mereka, kebutuhan mereka seperti apa, bagaimana mengarahkan kebutuhan motivasi tersebut supaya inline dengan tujuan organisasi. Bagaimana mengarahkan perilaku individu itu untuk bisa mencapai tujuan kinerja yang diharapkan, standar, gitu ya. Sehingga ketika kinerja individu itu tinggi, maka ini akan mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Baik, selanjutnya saya akan memberikan penugasan kepada adik-adik mahasiswa berupa penulisan esai. Ya, esai ini silakan ditulis kurang lebih 1000 kata yang terdiri dari saudara harus melakukan wawancara dan kemudian melakukan refleksi diri terstruktur sebagaimana yang tersajikan di layar. Tugas ini dirancang agar saudara tidak hanya mampu memahami beberapa teori motivasi, tetapi mampu menerapkannya untuk mendiagnosis situasi yang real. Format IC ini dipilih karena harapan kami mampu menggambarkan bagaimana kemampuan analisis dan aplikasi teori yang jauh lebih dapat terukur lewat penalaran tertulis tersebut. Baik, demikian untuk penugasan yang dapat saudara lakukan. Baik, ini beberapa hal yang bisa kita diskusikan dalam sesi pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan, kita pelajari bersama bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih untuk perhatian semuanya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.